Oke, sebelum ke materi, saya tanya dulu ke yang sudah pernah ngambil mata kuliah ini. Saya lihat di buku pembahasan untuk finite state machine itu sampai ke implementasi FPLA, ROM. Dulu sampai situ enggak? Sebentar, mau dilihat dulu. Sebentar. Kalau nggak saya buka bukunya sebentar ya, supaya ingat lagi. Saya belum bikin slide-nya untuk yang materi yang terakhir itu. Oke, ini terlihat nggak ini? Bab 13 ini. Ya. Oke. Nah, dulu sampai sini nggak? Jadi implementasi dari finite state-nya, kemudian implementasi ke tabel PLA-nya, input output-nya, kemudian membuat matriks PLA-nya seperti ini. Sampai sini atau enggak? Iya, Bu, sepertinya. Sampai Sampai sini. situ. Iya. Oke. Oke, kalau gitu ini saya buatkan ini nanti ya. Kita bahas ini minggu depan kalau gitu. Oke. Kita masuk dulu. Jadi kalau nanti slide-nya itu ada 4 total untuk perancangan rangkaian sekuensial. Ini ada beberapa yang saya skip, tidak saya masukkan ke dalam slide. Bentar, lupa. Jadi dalam mendesain finite state machine, mungkin kalau serius itu nanti kalian harus memperhatikan gimana caranya mengeliminasi glitch, kemudian eliminasi hazard, gimana caranya kalau inputnya asinkron, jadi nggak sinkron. Lalu sumber dan sinyal clocknya seperti apa, lalu rangkaian inisialisasi dan resetnya seperti apa, lalu rangkaian switch debouncingnya seperti apa. Nah ini saya skip, jadi nanti kalian bisa lihat sendiri dari buku, ada beberapa rangkaian yang bisa digunakan. Di materi yang kedua ini saya tekankan ke masalah prosedur desain finite state machine yang lebih kompleks. Jadi kalau yang sebelum liburan itu yang prosedurnya yang untuk yang sederhana, kalau ini untuk yang lebih kompleks lagi. Kemudian nanti kita lihat contohnya. Untuk mendesain finite state machine yang kompleks, itu yang harus kita pertimbangkan pertama kali adalah memahami masalahnya. Masalahnya di sini maksudnya fungsi device yang akan kita desain itu apa. Lalu keperluan input outputnya berapa masing-masing di inputnya,
perlunya berapa, outputnya perlunya berapa banyak. Lalu masalah timingnya, ada pembatasan timing atau enggak? Kalau nggak ada, nggak masalah. Kalau ada, harus seperti apa nantinya. Kemudian, yang kedua, setelah kita sudah tahu fungsinya, I/O-nya perlu berapa banyak, timingnya ada pembatasan atau enggak, baru kita konstruksi diagram state-nya. Ini kita bisa memilih model Moore atau model Mealy. Kemudian untuk bantuan kita bisa menggunakan flowchart, timing diagram. Kemudian kalau yang lebih kompleks lagi, kita bisa menggunakan nanti ada chart algorithmic state machine. Kemudian kalau misalnya inputnya asinkron, ada beberapa input dan tidak sinkron semuanya, yang perlu diperhatikan adalah pencabangan state-nya. Jadi apakah state berikutnya tergantung dari state sebelumnya atau tidak. Kemudian untuk masalah conditionalnya, conditional atau unconditional di outputnya seperti apa. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, setelah kita bisa mengkonstruksi diagram state-nya, kita dapatkan fungsi output-nya. Di sini kita pilih next state-nya, kemudian logic output-nya yang akan dipakai di device-nya seperti apa. Kalau misalnya nanti ada glitch, usahakan dieliminasi. Kemudian kalau ada hazard juga, static hazard, dieliminasi juga. Yang serius ya ini. Kemudian kalau sudah, kita lihat, kita dapatkan fungsi next state-nya. Jadi kita plot K-map untuk fungsi next state-nya. Kemudian setelah itu, kita pilih rangkaian diperlukan untuk pengkondisian I/O dan juga rangkaian untuk inisialisasi atau resetnya. Nah, ini didapat dari bisa fungsi minimum, bisa tidak bisa, sudah mentok, yaitu yang dipakai nanti untuk conditioning I/O dan inisialisasi atau resetnya. Kemudian kalau sudah didapat, kita konstruksi rangkaian logikanya. Nah, langkah terakhir, kita tes rangkaian logikanya. Benar atau tidak yang diinginkan dari input ke outputnya. Nah, ini saya langsung masuk ke contohnya untuk desain yang device yang kompleks. Ini contohnya saya ambil dari buku pulse generator, tapi pulsanya 1-3. Maksudnya seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini kita lihat nih, kalau switch-nya 00, tidak ada output, tidak ada pulsa. Nah, kalau switch-nya ada, baik di switch 1 maupun switch 0, 01 nanti outputnya asalkan startnya aktif dan clock-nya juga ini yang dipakai falling edge, clock-nya juga aktif sesuai, pulsanya akan di-generate atau dibangkitkan sebanyak 1 pulsa seperti ini. Kalau misalnya di sini, nah kita lihat yang di sini, switch 1-nya logiknya high 1, switch 0-nya 1, kemudian ini sesuai clock-nya dan start-nya juga aktif.
maka nanti outputnya akan keluar 3 pulsa seperti ini. Misalnya nanti switch-nya 1, switch 1-nya 1, switch 0-nya 0, outputnya akan dikeluarkan sebanyak 2 pulsa. Nah, ini fungsinya diwakili oleh tabel kebenarannya dari input switch 1 dan switch 0, kemudian outputnya, kemudian ini untuk melihat, menggambarkan timing diagram untuk membantu memberi kita gambaran, oh nanti outputnya harus seperti ini. Kalau dikasih 01. Kalau dikasih 11, oh pulsa outputnya harus ada 3. Kemudian hubungannya dengan startnya, di sini kita lihat, di sini meskipun switch satunya, misalnya ini kita pisah ya, ini sudah keluar 1 pulsa, kalau misalnya nanti ada pewaktuan lagi, clock-nya sesuai, switch-nya sesuai, tapi kalau startnya yang harusnya aktif high, di sini dikasihnya 0, ini tidak akan keluar pulsa apapun. Sesuai dengan ini. Sesuai dengan tambahan lagi di sini nanti. Ini blok diagram untuk generator pulsa 1-3 secara umum. Ini start, kemudian ini sanity, ini keperluannya untuk reset dan inisialisasi, lalu clock, salurannya ke sini. Untuk preset switch diwakili oleh ini, switch 1 dan switch 0, lalu outputnya berupa pulsa di sini. Nah, kalau kita lihat, mungkin kalau yang masih belum kebayang diagram state-nya seperti ini, bisa dimulai dulu dengan membuat flowchart-nya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mulai, kita inisialisasinya berupa kondisi atau state A, keadaan A. Nah, nanti dari keadaan A atau state A, kalau kita aktifkan, kita tekan start, apa yang terjadi nih? Kalau startnya oke, maka ini device-nya bekerja, tapi kalau tidak, ini akan balik ke sini. Ini start di sini, ini diwakili oleh simbol pemilihan, decision symbol. Kemudian, kalau startnya ditekan dan iya aktif, kita lihat di sini. Di sini kenapa ada SW1 ditambah SW0? Kita lihat. Oke, maaf. Kita lihat di sini. Di sini, kalau switch 1 dan switch 0-nya, dua-duanya 0, outputnya tidak ada. Tapi kalau switch satunya 1 atau switch 0-nya 1 atau dua-duanya 1, outputnya akan ada. Jadi, ini bisa diwakili salah satu atau dua-duanya ada, outputnya ada. Itu diwakili oleh logika penjumlahan atau logika OR. Ini switch 1 ditambah switch 0 ada. Akan bekerja, pulsanya akan ada. Kalau misalnya switch 1 dan switch 0 jumlahnya 0 atau tidak ada di sini, ini akan diberikan, akan masuk ke state A. Dari state A, keadaan A, kemudian balik lagi. Startnya on atau enggak? Kalau on berarti, kalau off
balik ke sanity. Kalau on, balik lagi ke sini, ke kondisi E ini. Dan dari sini, kalau ini ada jumlahnya, nilainya ada atau 1, nah ini bisa kita teruskan. Teruskan, akan ada output jika clock-nya sesuai. Yang di sini clock-nya falling edge. Jadi kalau clock-nya ternyata rising, ya ini juga nggak akan keluar outputnya. Ya nanti ada pilihan lagi, switch satunya 0 atau 1. Kalau 0 berarti tidak ada perubahan. Kalau misalnya 1, nanti ada perubahan. Milih ke sini. Akan ada output. Dan nanti kalau outputnya ada pilihan lagi nih, switch-nya 0 atau 1. Kalau 0, akan diteruskan ke sini, ke kondisi E. Kalau ada, akan diteruskan ke output. Pulsanya ada jika sesuai dengan clock-nya. Nah, ini blok-blok A, B, C, D, dan E. Ini adalah blok action. Kemudian ini blok pengkondisian. Nah, ini bisa dari sini atau ke diagram state, bisa juga ke diagram state kalau sudah lancar. Jadi kalau belum lancar, boleh pakai bantuan flowchart ini. Dari sini, ini kita terjemahkan ke sini. Dari sanity, ini, ke state A. A, kondisi awal device, kita pilih kondisinya 000. State-nya 000. Jadi kita tuliskan A adalah 000. Nah, kemudian di sini, kalau startnya, ini startnya active high, berarti harus dikasih 1. Kalau startnya kita kasih komplement atau logiknya 0, dia tetap balik lagi ke kondisi A ini. Nah, sekarang ini kalau startnya kita kasih 0. Kalau startnya kita kasih 1, ada 2 kemungkinan kondisi. Nah ini, kita masuk ke sini nih. Ke kondisi startnya aktif, 1, nilainya, logiknya 1. Lalu ke pilihan ini, switch 1 ditambah switch 0, ada nilainya. Berarti nanti masuk ke yang ini. Nah sekarang kalau misalnya, saya ke sini dulu. Kalau startnya ada 1, tapi switch 1 dengan switch 0, nilainya 0, atau bisa diwakili juga dengan ini, perkalian dari switch 1 dan switch 0. Komplement switch 1 dan komplement switch 0. Berarti kondisinya nanti ke ini, state E. Ini saya tadi pas baca agak sempat bingung juga. Di state E ini ternyata mewakili 00, ini mewakili switch 1 dan switch 0. 1 ini mewakili start. Nah, kemudian kalau dari E ini, startnya tetap dikasih nilai 1 terus, dia tidak berubah. Nilainya tetap 001 state-nya. Tapi kalau startnya berubah dari 1 ke 0, ini kondisinya balik ke state A. Nah, ini. Sekarang kalau yang ada nih, switch 1 dengan switch 0-nya ada hasil penjumlahannya. Ini yang diambil di sini kebetulan
switch 1, switch 0-nya. Jadi perubahannya di sini S-nya startnya ada, nilainya 1, kemudian switch 0-nya nilainya 1, switch 1-nya nilainya 0. Kemudian ini akan menghasilkan outputnya kalau 01 berarti pulsanya yang keluar hanya 1 pulsa. Asal clock-nya sesuai. Kemudian dari state ini, nanti bisa ada 2 kondisi yang berikutnya. Kalau kita kasih switch 1-nya 0, ini kondisinya akan balik ke state A. Kalau kita kasih switch 1-nya 1, nilainya akan berubah ke state C, 111. Nah, startnya 1 nih yang belakang. Switch 1 dan switch 0-nya 11, berarti nanti outputnya akan mengeluarkan 3 pulsa, asal clock-nya sesuai. Nah, kemudian dari kondisi ini, ini bisa kita ini bisa kita beri yang kita ubah, switch 0-nya. Kalau switch 0-nya dikasih komplement, ini akan balik ke sini. Tapi kalau switch 0-nya kuncinya 1, kondisinya akan menjadi state D, 101. Ini outputnya akan menjadi ada 2 pulsanya, asal clock-nya sesuai. Nah, dari sini baru balik ke kondisi, pilihannya cuma 1, balik ke kondisi yang ini. Nah, dari ini, diagram state ini, sampai sini dulu deh, gimana? Sebelum saya teruskan. Mungkin ada yang bingung, kenapa sih ini perubahannya bukan di sini 01, 10, 11, berurutan nih. Pulsanya 1, 2, 3. Kenapa kok jadinya 1, 3, 2? Nah, ini untuk kemudahan, jadi untuk diagram state, ini untuk kemudahan yang kita gunakan adalah aturan kode Gray. Jadi yang berubah itu jangan, jadi salah satu bit aja, jadi ini. Dari 01, ini yang mau kita ubah apa nih? Apakah ke 0 atau ke 11? Kalau ke 00 nggak mungkin balik ke sini, jadi dia harus muter dulu ke sini. Nah, yang bisa kita ubah yang depannya, 11. Jadi nggak loncat dari 01 terus loncat jadi 10. Jadi harus ada 2 langkah untuk mengubah dari 01 ke 10 dengan melewati 11 ini. Kemudian yang berikutnya, kalau diagram state-nya sudah dapat, kalau kita ingin menghilangkan glitch, kita bisa menganalisis output-nya. Mungkin dari sini ya. 000 ini perubahannya bisa ada 3 kemungkinan. Nah, tapi yang kita lihat di sini, kita lihat dulu nih, 000 ke 011, ke yang kita lihat outputnya. Jadi dari 000, yang menghasilkan output adalah kondisi yang ini, yang B, state B, 011. Nah, ini. Gambarkan dulu saja. Jadi ini yang langsung mengeluarkan output. Tanda panahnya tidak putus-putus. Kemudian kita tandai
P ini akan keluar pulsanya jika clocknya sesuai. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai P011 ini bisa didapat dari beberapa langkah. Dan kita lihat 000 ke 011. Untuk mendapatkan 011, ini kita bisa muter dulu ke sini. Kemudian balik ke A, baru ke B. Atau kalau mau melihat bitnya langsung, kita bisa ngubah nih dari sini 000. Untuk dapat 011, kita ganti dulu yang bit yang terakhir, 001. Baru nanti bit yang tengahnya kita tambah, kita ubah 1. Jadi untuk mendapatkan 011, dan kita pakai aturan kode Gray tadi, kita ubah dulu ini, yang terakhir, kemudian baru yang tengah di sini. Nah ini 001 kebetulan di diagram state-nya ada, diwakili oleh state A. Jadi kita gambarkan, kemudian kita kasih garis panah putus-putus. Nah satu lagi, ada lagi kemungkinannya. Yang kita ubah bukan yang bit terakhir, tapi bit tengahnya dulu, 010. Baru nanti yang terakhir kita ubah bit yang terakhirnya. Nah, cuma 010 ini nggak ada di diagram state ini. Nggak diwakili oleh state A, B, C maupun E. Jadi ini bisa kita anggap don't care-nya. Untuk membantu menghilangkan glitch. Ini kita ambil dulu nih. Kondisi 010, jadi don't care. Kemudian, kalau dari kondisi start. Kemudian kalau dari kondisi yang full bitnya, 111. Untuk menjadi kondisi yang ini. 001, di mana switch 0 dengan switch satunya bitnya jadi 0, tapi startnya tetap ada. Nah, 111 ini, kalau kita lihat di diagram state-nya, ini ternyata merupakan state yang bisa menghasilkan output, atau outputnya berupa pulsa, 3 pulsa, asal clock-nya sesuai. Kemudian, kalau kita ubah ke kondisi yang seperti ini, jadi startnya tetap aktif, tapi pulsanya tidak akan keluar sama sekali. Nah, ini kalau kita lihat dari 111 ke 001, di sini ada hubungan, nah ini, switch 0 dikomplementkan untuk menjadi state yang ini. Ada hubungannya langsung, berarti kita gambarkan tanda panah tanpa garis putus, lurus seperti ini. Nah, kemudian kita lihat yang kalau menggunakan aturan kode Gray. Dari 111 untuk diubah ke 001, kita bisa mengubah bit yang tengah kita ganti jadi 0, atau bit yang depan kita ganti jadi 0. Nah, kalau yang bit yang tengah, 101 ini ternyata di diagram state, ini state yang menghasilkan output. Ini, state D.
Lalu 011 ini juga sama, state yang menghasilkan output. Nah, dari sini, dari dua ini, kemudian kita petakan di keymap untuk output P. Nah, di sini ABC, kenapa ABC? Mewakili bit 1, bit 2, bit 3, untuk nanti digunakan flip-flopnya ada 3, mewakili setiap bit ini. Misalnya, kita menamakannya ABC, keymap biasa, dan ini kita petakan. Kondisinya 000, 001, dan seterusnya, diambil dari sini. Nah, ini kita lihat ini. 011, ini outputnya ada, asal clocknya sesuai. Jadi kita tuliskan CK di sini. Kemudian 010 dapat dari sini, don't care. Don't care ini bisa kita ganti jadi 0, bisa kita ganti juga jadi clock. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya nanti di sini kita ganti jadi clock, ternyata setelah dikelompokkan malah jadi makin ribet, kita ganti 0 aja. Jadi nggak masalah untuk don't care yang ini. Kemudian 100, karena tidak disebutkan sama sekali, kita beri don't care. Kemudian output 101, ini kita beri clock. 111 juga clock. Kemudian 110, kita beri don't care. Ini bisa kita kelompokkan. Ini yang nggak muncul, bisa kita beri don't care. Nanti don't care-nya juga bisa kita sesuaikan. Apakah nantinya bisa dikelompokkan atau kita nolkan. Jadi setelah kita kelompokkan, supaya lebih minimum, kita ambil kelompok yang B ini, B dikali clock, dan yang ini A dikali clocknya. Ini nanti output P fungsinya akan sama dengan A dikali clock ditambah B dikali clock. Ini nanti yang jadi dasar untuk mengimplementasikan menggunakan flip-flopnya. Kemudian nanti ditelusuri juga kalau misalnya menggunakan D flip-flop. Kita lihat nanti hubungannya untuk flip-flop A, B, dan C. Kita lihat nanti hubungannya antara state yang sekarang dengan next state-nya. Nah, kebetulan ini fungsi next state untuk flip-flop A yang didapat adalah pengelompokan ini. Switch 1 dengan don't care yang ini, dan ini switch 0 dengan don't care yang ini. Didapatnya ini fungsinya. Kemudian untuk flip-flop yang B, fungsi next state-nya didapat pengelompokannya ini. Dan ini. Kemudian untuk yang flip-flop C, ini dapatnya pengelompokannya seperti ini. Nanti kita lihat ya variabelnya, hati-hati jangan sampai keliru. Di sini ada bedanya switch 1, switch 0, kemudian start. Jadi nanti ini tergantung switch 1, switch 0, dan start ini dari input sistemnya, device-nya. Nanti setelah diimplementasikan dari ini nih, fungsi minimum yang didapat, hasilnya seperti ini. Ini untuk flip-flop A,
flip-flop B dan flip-flop C. Kemudian kalau kita beri rangkaian sanity-nya untuk mengaktifkannya, kemudian dari sini nanti masing-masing masuk per clock-nya. Lalu untuk masuk ke flip-flop A, ini dapatnya, nah ini dipakai di sini. Dari persamaan yang tadi, kita implementasikan dalam bentuk gerbangnya. Kemudian untuk flip-flop B juga sama. Flip-flop C juga sama. Kemudian untuk outputnya dikali B. Jadi hasilnya seperti ini. Lanjut. Oke. Lanjut, Bu. Oh, saya baru dapat, baru baca WA. Revan. Oke. Kelompok G1. Ini saya ini dulu ya. Permiso dulu. Kelompok 1 untuk kombinasional akan membuat multiplier. G4 header, G3 multiplexer, G2 decoder atau demux, G5 gimana? Ya, nanti G5 jangan sama dengan yang 4 ya. Iya, Jangan Bu. yang Nanti lain diobrolkan dulu. Oke, waktunya minggu depannya lagi, minggu terakhir. Siap-siap presentasi yang kombinasional. Oke, ini untuk yang finite state machine. Ini ada tambahan lagi sebenarnya. Cuma ini cukup kompleks, jadi coba pengenalan aja. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa yang ini. Jadi ada, kalau sudah kompleks desainnya, desain device-nya, kita bisa juga menggunakan chart algorithmic state machine. Jadi ini yang perlu diingat. Angka 1 itu mewakili true atau yes, kemudian angka 0 mewakili false atau null. Kemudian di sini kalau kita mendapatkan conditional branching atau input condition seperti ini, outputnya kalau 1 berarti outputnya true, kalau 0 berarti false. Nah, kemudian di sini yang jadi masalah, pemodelan finite state machine itu ada dua, Moore dan Mealy. Nah, kalau Moore di sini kalau ada input ke pengkondisian seperti ini, kemudian akan keluar output. Ini yang di dalamnya ini adalah listing unconditional. Ini nanti akan ada nama state-nya dan kode state-nya. Untuk Moore ini unconditional,
Kalau untuk yang melee, ini conditional. Jadi kalau work, ini nanti lebih ke pemilihannya saklek. Kalau yang conditional, kita masih bisa milih yang lain lagi. Tidak terlalu saklek untuk yang melee ini. Untuk chart ASM dengan state, kalau misalnya kalau dalam satu device atau satu sistem digital ada dua model yang disatukan atau dua kondisi yang disatukan, conditional branching yang disatukan. Jadi di sini dua-duanya ada, unconditional iya, conditional iya. Nah, kalau dua-duanya ada, mau nggak mau kita harus menggunakan chart ASM dan diagram, bantuan diagram state-nya. Ini contoh. Kemudian ini kalau kita ubah dari flowchart ini ke dalam diagram state-nya. Ini bukan perhitungannya ya. Caranya lumayan kompleks. Dulu ini dibahas nggak? Yang sudah pernah ambil. Kalau nggak dibahas, lupakan. Tapi kalau dibahas, kita mengingat lagi. Di sini ada contoh ketika ada dua input eksternal dan outputnya ada dua. Jadi ini ABC ini mewakili nanti flip-flop yang akan dipakai, ada 3. Dan juga mewakili 3 bit. Kemudian di sini ada input eksternal. Kemudian outputnya di sini ada 2. Kemudian dari peta diagramnya, diagram state-nya, cara kerja dari device-nya kira-kira seperti ini. Kalau dari sanity ke inisialisasi jadi state A, kalau nanti input eksternalnya berupa penjumlahan S ditambah T, kondisinya akan tetap di sini. Kalau jadi seperti yang tadi, switch 1 ditambah switch 0, tapi ini kondisinya tetap di sini. Kalau nantinya S, T-nya hasil perkaliannya 0, atau penjumlahannya 0, keduanya, itu baru akan berganti state-nya. Jadi state B di sini. Kemudian, kalau state-nya tetap, kalau input eksternalnya tetap, komplement S dengan komplement T, berarti state-nya tetap di sini. Dan ini merupakan output juga di sini. Di state B ini akan mengeluarkan output berupa key. Nah, kemudian kalau misalnya B, ini kita, state B kita kasih nilai input eksternalnya, ada di sini 3 kemungkinan. Komplement ST,
kondisinya berubah jadi D, lalu ST berubah jadi C, lalu S komplement T berubah jadi E di sini. Kemudian kita lihat dulu yang C. Yang C ini kalau kita beri komplement S komplement T akan berubah ke B. Kalau dikasih S komplement T akan menjadi E, tapi dia tidak bisa berubah kondisinya jadi D. Nah, kalau kita kasih nilainya tetap T, state-nya akan tetap C ini. Lalu di sini D, kalau kita kasih tetap komplement ST, nilainya sama, D. Kalau kita kasih ST, jadi C. Kemudian kalau kita kasih komplement S kali T, berubah jadi E. Nah, ini juga sama, D ini akan menghasilkan output Q jika nilai input eksternalnya komplement S dikali T. Kemudian E, kalau kita lihat di sini jadi hasil, E adalah hasil dari 3 state. State B, state C, dan state D. Ini. State E, ini nilainya akan tetap kalau kita kasih external input S ditambah komplement T. Kemudian kalau kita kasih S komplement T, akan mengeluarkan output P. Kalau dikasih S aja, akan mengeluarkan output Q. Nah, ini bisa berubah state-nya jadi ke inisialisasi ke A kalau kita kasih input eksternal komplement S dikali T. Nah, dari sini kita gambarkan tabel ABC untuk state-nya, mewakili bit, kemudian ST mewakili input eksternal. Lalu yang kita gambarkan di sini, yang kita tuliskan bukan bit 00011110 yang vertikalnya ini, tapi state-nya. State A, state B, state C, state D, state E. Jadi nggak perlu sampai, kalau 3 bit kan ada, totalnya ada 8. Dari 000 sampai 111. Nah, ini kita tuliskan aja yang ada di sini. Kemudian ST, ini bisa diwakili oleh bit 00011110. Kemudian di sini output P dengan Q-nya. Nah, di sini mungkin untuk kemudahan kita lihat outputnya dulu. Output P ini akan ada di state E jika kita kasih input eksternal S dikali komplement T. Ini. Kemudian output Q nilainya 1 di sini. Kalau ada di state B, kemudian nilainya ini ada di sini, komplement S kali T, kalau state-nya di D, kemudian kalau state-nya di E, akan keluar outputnya jika kita kasih input eksternal S di sini. Nah, ini sudah. Sekarang ini, kenapa sih ada kok nggak nulisnya A semua, B semua? Ini dasarnya apa? Ini kita lihat di sini. Dari state A di sini. State A akan berubah
kalau kita kasih input eksternalnya komponen S dikali komponen T. Berubah jadi state B. Jadi kalau komponen S kali komponen T, ini diwakili oleh bit 00. Ini. Kalau bit yang lain, 01, 1110, ini kondisinya akan tetap A. Nah, yang tetap, yang di sini A, di sini barisnya juga baris A, berarti yang sama-sama di baris itu kita lingkari. Kemudian baris kedua, baris B, kita lihat di sini. B kalau komponen S, komponen T, 00, ini akan tetap di B. Kemudian kalau berubah ke komponen ST, jadi D. Kemudian kalau ST jadi C. Lalu kalau kita kasih S komponen T, jadinya E. Ini juga sama, yang baris C. Nah, kayak ini yang dilingkari yang B, karena ini sama-sama di baris B. Yang C juga sama, kita lihat nih. Kalau kita kasih 00, berubah jadi B. Kemudian kalau kita kasih 10, berubah jadi E. Kalau dikasih yang lain, 11 dan 01 tetap C. C di sini dilingkari. Yang D, ini berubah jadi C kalau kita kasih 11, berubah jadi E kalau kita kasih komplement T, jadi 00 atau 10. Akan tetap kalau kita kasih 01. Yang D-nya dilingkari, lalu ini E di sini akan berubah ke A kalau kita kasih 01. Y-nya, kondisinya, state-nya E. Nah, dari sini, kenapa ada tanda panah ini? Jadi, kita lihat, mungkin dari sini ya, yang supaya mudah. Dari B, kalau kita kasih 00, ini tetap B. Dari A, kalau kita kasih angka satunya berubah jadi 0, berubah jadi B. Kalau angka 0 ini berubah jadi 1, kondisinya tetap A. Ini kondisinya tetap A. Kalau perubahannya seperti ini. Jadi ini mengikuti perubahan kode gray-nya. Kemudian ini kita lihat dari B yang ini. Kalau 00, kode gray-nya kita ganti jadi 10, maaf ini, atau 01. Jadi salah satu aja yang berubah. Kalau 01 berubah jadi D, kalau 10 berubah jadi E. Kemudian di sini kita telusuri lagi yang D ini. Ini bisa kita hubungkan ke yang ini, yang D utama di sini. Nah, perubahannya ini 01 bisa kita ubah jadi 00 atau jadi 11. Kalau 00 berubahnya jadi E, kalau 11 berubahnya jadi C. Yang C nanti hubungkan lagi ke sini. Yang utamanya di sini. Nanti kita lihat hubungannya ini, yang C kalau berubah dari 01 berubah jadi B, kalau perubahannya dari jadinya 11, nilainya akan tetap C. Jadi yang dilihat kode gray-nya di sini. Nanti silakan ditelusuri terus. Nah, tanda panah ini mewakili jalur transisinya. Kemudian
untuk kenapa ini dilingkari, ini mewakili holding condition-nya, kemudian A, B, C, D, E yang ada di dalam ini mewakili next state-nya. Kalau yang di sini, yang baris utama ini mewakili state yang sekarang, kalau yang ini mewakili next state-nya. Nah, dari sini langkahnya, dari sini terlihat, oh ternyata A itu inisialisasi 000, nanti ini kita bisa menentukan nilai A ini berapa, nilai B berapa, bitnya, C berapa, D dan E juga berapa dari ini, dari perubahan-perubahan ini. Cuma ini harus hati-hati. Nah, kalau enggak ada bisa keliru juga bitnya dan ketelitian mata juga. Nah, ini di sini didapat A ini 000, B 001, C-nya 011, kemudian D-nya 101, E-nya 100. Nanti ditelusuri nih di sini. Perubahan-perubahan bitnya. Ini misalnya ini, yang A. A di sini akan berubah jadi B. Cuma 1 bit aja berubahnya. B di sini bisa berubah jadi D atau jadi E. Berarti nanti ada 2 bit yang bisa berubah. C berubahnya hanya bisa ke B. Ini nanti hanya 1 bit aja. Kemudian D berubahnya bisa ke C, bisa ke E, berarti nanti ada 2 bit yang bisa berubah. Kemudian E, ini 1 bit aja. Ini nanti bisa ditelusuri. 000 bisa berubah ke B, 001, 1 bit aja. B bisa berubah jadi D, 101. Jadi yang depan yang ditambah, yang diganti. Atau jadi E. Kemudian yang C ini nanti perubahannya ke B. Ini nanti bit yang tengah yang dihilangkan jadi 01. Yang D 101 bisa berubah jadi 011 atau 100. Dan yang E ini berubahnya hanya ke A aja. Jadi dari 100 ke 000. Nah, kemudian dari sini ini dipakai, kalau ini cukup kompleks, jadi kita bisa menghilangkan beberapa dan menyederhanakan ini jadi seperti ini. Mungkin di sini silakan dilihat aturannya di buku halaman 540. Ada 3 aturan. Aturan pertama dari tabel yang ini kita lihat dari ini dulu. Dari kolomnya dulu. Kemudian yang aturan kedua dari barisnya ini. Lalu aturan ketiga nanti kita lihat yang mana yang ada beberapa yang tidak disebutkan tapi terpakai. Ini dari yang tadi, yang ini tadi, ini.
ABC dengan ST ini. Kalau ke baris ini lumayan gampang. Ini yang aturan 2 dulu yang saya ambil ya. Jadi kalau kita lihat di sini A dengan A itu otomatis nggak kita ambil. Jadi yang kita ambil yang bedanya A kali B. Kemudian B, BD, BE. Kenapa BC enggak? Karena tadi kita lihat di sini tidak ada hubungan dari B ke C di tabel yang ini. Jadi yang kita ambil BD dengan BE, kemudian CD dan CE. CD dan CE. Ini kita beri tanda kotak garis putus-putus karena nanti ini ada yang dipakai bersama di yang bagian vertikalnya. Sementara tinggalkan saja dulu, jangan diberi tanda dulu karena kita belum tahu. Kemudian di sini baris ketiga ada BC, BE, lalu CE. CE-nya nanti dilihat lagi. Kemudian DE, CD, lalu CE, kemudian AE. Sini. Untuk yang vertikal, yang kolom, nah ini yang ada tanda bulatan itu nggak kita ambil. Yang kita, maaf. Yang ada bulatan, maaf ya. Tadi saya sambil menelusuri, agak-agak lupa ini tadi. Oke, yang tidak kita bulati itu tidak kita ambil. Berarti di sini kita ambil adalah ABC dan DE. Nah, di sini kita lihat nih. Yang sama di sini A dengan B ini diwakili oleh maaf ini. Saya ulang lagi untuk yang vertikal kita ambil yang ini. Yang tidak dibulati. Kemudian kita lihat di sini sama-sama B. Berarti ini bisa kita satukan B dengan A dan B dengan C. Jadi ABC. Lalu yang ini E di sini yang barisnya baris D. Jadi DE. Kemudian kolom kedua di sini yang tidak dibulati D dikali B, lalu A dikali E. Lalu yang ini yang tidak dibulatkan ini C dengan B dan D disatukan BCD. Lalu yang ini yang tidak dibulatkan E di sini E-nya ada BCD. Jadi BCDE. Setelah itu baru kita tandai yang dari yang vertikal tadi dengan yang baris yang horizontal yang samanya. Di sini yang samanya ada AE, DE, dan BD. Di AE, BD dengan DE ini yang kita ambil untuk yang utamanya. Ya.
Dari sini nanti kita pilih dari yang didapat ini tadi, nanti akan kita pilih untuk mendapatkan ini. Jadi maaf tadi saya kurang, jadi untuk mendapatkan bit 000, 001, 011, 101, 100 didapat dari ini juga langkah yang ini. Setelah dapat, baru bisa kita minimisasi untuk next state dan outputnya. Di output P dengan key, kemudian next state untuk masing-masing flip-flop. Ini fungsi minimumnya dapat seperti ini. Kemudian implementasinya, kalau dari buku tidak digambarkan, nanti bisa kalian buat. Kalau untuk flip-flop A, ini nilainya tergantung dari nilai output flip-flop C, dari C, kemudian dari input eksternal S kali komplement T, kemudian komplement BC, komplement S kali T, lalu A, komplement C kali S, dan A dikali komplement T, dan seterusnya, sama juga. Nanti ini yang akan menentukan gerbang-gerbang yang dipakai di bagian input flip-flop, dan ini yang menentukan gerbang yang ada di bagian output flip-flopnya. Dan ini ada juga cara meminimisasi state dengan menggunakan pulse width adjuster. Yang digunakan biasanya flip-flop red D. Dan nanti kalau sudah di-adjust dari X inputnya, outputnya akan jadi seperti ini. Kemudian ini ada juga mereduksi state dengan merging. Jadi ada state yang bisa kita gabungkan di sini. Kita lihat. Jadi yang awalnya state-nya ada 7, ini bisa kita kurangi jadi hanya 4 aja. Kalau kita lihat di sini, ini bisa jadi 1. Karena sama kondisi X-nya, baik 01 dan kondisi outputnya. Kemudian yang ini, G ini bisa kita gabungkan ke yang atas ini. Sehingga nanti outputnya, state-nya akan minim seperti ini. Ini teknik, beberapa teknik untuk reduksi. Kemudian kalau yang sudah kompleks sekali state-nya, kita bisa pakai chart ASM dan state diagram. Ini cuman memang ribet. Tapi kalau yang kompleks masih nggak susah-susah amat. Kita cukup mulai tahu dari fungsinya apa, perlu nggak, kemudian state diagramnya seperti apa, perlu direduksi atau enggak bridge-nya. Kalau perlu dicobakan, kemudian nanti dapatkan fungsi next state dan outputnya. Sampai sini gimana untuk yang ini?
Kalau nggak ada yang akan didiskusikan, mungkin saya lanjut ke yang berikutnya. Ini mengingat kembali saja, dulu mungkin sudah pernah dibahas di elektronika digital, cuma ini untuk yang lebih detailnya untuk menggunakan state diagram. Jadi kalau yang materi 3 ini lebih ke ini. Yang secara umum yang kita gunakan di state machine itu adalah register dengan counter. Nah, untuk register, mode operasinya kira-kira secara umum ada 4. Ada true hold, shift right atau shift left, kemudian parallel load. Nah, ini ada beberapa tipe register. Ada untuk penyimpanan, kemudian geser ke kanan, shift register penggeseran tapi universal, dan kemudian loadingnya paralel dan sinkron. Kemudian ada yang loadingnya asinkron, dan ini contoh untuk branchingnya kalau menggunakan 4 bit. Lalu ada counter, up counter, BCD up down, kemudian binary up down, ring counter, lalu twisted ring counter. Ada juga shift register dengan counternya. Ada juga ripple counter. Balik lagi ke sini. Kalau kalian nanti kelompoknya memutuskan ingin mendesain storage register, mungkin ini yang bisa diperhatikan. State diagramnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya menggunakan D flip-flop, kira-kira outputnya akan seperti ini. Di dari state, perubahan output, state-nya akan seperti apa. Di sini kalau kita lihat, untuk output ini, untuk state 0, ini tidak akan berubah kalau input yang diberikan ke D flip-flopnya itu komplement P atau 0 di sini. Kemudian kalau inputnya kita kasih 1, state-nya akan berubah jadi 1. Nah, di sini kalau inputnya kita kasih 1, state-nya tetap. Kalau inputnya kita kasih 0, berubah ke 0. Nah, dari sini dipetakan ke dalam keymap. Nah, ini untuk mendapatkan persamaan ini. DJ sama dengan PJ, atau input D ini sama dengan P. Ditinggal kita berikan saja seperti ini. Kemudian outputnya langsung key saja seperti ini. Untuk storage register ini relatif sederhana. Cuma di sini contoh-contohnya yang dari buku ini rata-rata menggunakan D flip-flop. Jadi kalau kalian nanti ingin mendesain register atau counter, karena di buku sudah ada menggunakan D flip-flop,
gantilah dengan jenis flip-flop, tipe flip-flop yang lain. JK, SR, atau T flip-flop, atau yang lainnya. Jadi jangan plek sama yang di buku. Nanti harus hati-hati. State-nya di sini pasti ada perubahan. Kemudian nanti keymap-nya juga pasti ada perubahan karena menyesuaikan perubahan dari D flip-flop ke jenis flip-flop yang lain. Sebelum liburan waktu itu slide-nya sudah ada, di buku juga ada. Gimana sih cara saya membuat JK flip-flop dari D flip-flop, membuat T flip-flop dari D flip-flop, atau ada yang T flip-flop dari JK, JK dari D, atau dari SR. Digunakan tipe flip-flop yang lain. Dan ini tipe register yang berikutnya, right shift register menggeser untuk input hubungan antara input output kemudian dengan next state. Ini bisa kita nyatakan dalam tabel fungsi seperti ini. Jadi kalau kita kasih input S-nya 0, next state-nya akan menghasilkan key. Kalau kita kasih input 1, next state-nya adalah input tapi paralel. Dan dari sini bisa dinyatakan dalam bentuk diagram state ini. Karena di sini ada dua kondisi saja, berarti ini ada dua state, A dengan B. 0, 1. Nah, ini bisa diwakili dari perubahan state. Kalau FA-nya sama dengan FAB, nilainya akan tetap 0. Kalau FAB-nya sama dengan fungsi ini, berubah jadi 1. Kalau FBA sama dengan komplement FB, balik ke 0. Dan di sini, kalau FB-nya sama dengan FAB, sama dengan fungsi ini, nilainya akan tetap. Dan di sini akan menghasilkan output, di state B akan menghasilkan output key. Nah, ini bisa kita ubah ke hubungan antara key dengan D untuk mengetahui fungsi minimum D-nya. Dari sini bisa diimplementasikan. Dari key, kemudian hubungan S dengan D-nya bisa diimplementasikan menjadi seperti ini. Ini contoh untuk timing diagramnya. Kemudian ini tipe yang ketiga, shift register tapi yang universal. Tapi loadingnya paralel secara sinkron. Di sini inputnya ada dua, S1 dan S0. Next state-nya kalau inputnya 00, ini akan hold. Kemudian kalau 01 akan digeser ke kanan. Kalau 10 digeser ke kiri. Kalau 11 loading paralel. Dan dari sini dinyatakan dalam state diagram ini. Nanti bisa ditelusuri sendiri. Dari state diagram dicari fungsi minimumnya untuk hubungan output dengan input D, lalu untuk masing-masing S1, S0 dengan flip-flop D-nya. Sehingga nanti akan didapatkan seperti ini. Ini yang dipakai.
Yang ini kalau loading paralelnya asinkron. Kalau tadi sinkron 1, 0 dan 1, 1 diwakili masing-masing. Kalau asinkron, ini yang berpengaruh hanya input S1-nya saja. S0 tidak masalah. Dari sini diagram state-nya seperti ini. Kemudian minimisasi untuk output dan next state-nya. Kemudian nanti kalau ini contohnya menggunakan preset dan clear. Nah, ini kalau kita minimisasi untuk fungsi preset dan clear-nya. Ini akan dapat ini dan kelompok ini. Sehingga nanti implementasinya ini. Yang masuk ke preset ini, yang masuk ke D ini, yang masuk ke clear-nya ini. Kemudian ini contoh untuk universal shift register yang 4 bit. Yang ini. Kira-kira diagram state-nya seperti ini. Kemudian counter, mungkin ini ada 3 contoh untuk yang divide by n binary counter. Jadi dibagi oleh 2, 3, dan 4. Yang 2, perubahan state-nya seperti ini. Kemudian minimisasi fungsinya, untuk fungsi outputnya seperti ini. Ini nanti dapat input D, ini dapat langsung dihubungkan dengan input complement key ini. Kemudian kalau dibagi 3, misalnya counternya 00, 01, 10, seperti ini terus. Ini state diagramnya. Kemudian karena ada 2 bit, berarti menggunakan flip-flop D, ada 2, flip-flop A dengan B. Jadi harus dibuat fungsi minimumnya masing-masing. Flip-flop A dapatnya fungsinya B, flip-flop B dapatnya komplement A, komplement B. Sehingga sayangnya tidak digambar implementasinya. Ini nanti untuk yang masuk ke input A, nanti dihubungkan dengan bit B yang masuk ke input B, nanti akan dihubungkan dengan komplement A kali komplement B. Lalu yang dibagi 4, ini perubahannya seperti ini. 00, 01, 10, 11, penghitungannya. Di sini yang digunakan T flip-flop. Contohnya, kita cari fungsi minimumnya. Di sini kebetulan untuk flip-flop A dapatnya TA sama dengan B, flip-flop B dapatnya TB sama dengan 1. Diimplementasinya seperti ini. Untuk flip-flop A, ini output B langsung dihubungkan ke sini. Untuk flip-flop B, ini kita kasih 1. Kemudian ada juga contoh counter yang bisa kita cascade, kita tingkat. Dan ini kebetulan yang BCD-nya aja, jadi menghitung dari 0 sampai 9, atau dari 0000 sampai 1001, seperti ini. Ini diagram state-nya. Kemudian ini kalau kita
Di sini kebetulan ada yang menggunakan T flip-flop dan JK flip-flop. Dicari masing-masing fungsi minimumnya. Menggunakan T flip-flop, lalu kalau menggunakan JK flip-flop, sehingga nanti implementasinya jadi seperti ini. Kebetulan implementasinya ini yang menggunakan JK flip-flop. Jadi yang masuk ke flip-flop A, yang J-nya ini, yang K-nya ini. Kemudian yang masuk ke flip-flop B, J-nya dengan K sama inputnya. Lalu yang flip-flop C, J dengan K inputnya sama. Yang flip-flop D juga sama di sini. Ini didapat dari ini, penurunan-penurunan ini. Kalau yang mau lebih kompleks lagi, up-down binary counter dan loadingnya asinkron, paralel tapi asinkron. Ini hasil implementasinya, kira-kira seperti ini. Kemudian, ini fungsi minimum yang didapat kalau untuk implementasi menggunakan T flip-flop. Ini ya. Ini yang asinkron dengan kemampuan untuk true hold ini. Dari tabel ini diturunkan ke sini, state diagram, dicari fungsi minimumnya untuk hubungan output dengan input D. Cuma sayangnya di sini yang dipakai T flip-flop, jadi harus diperhatikan mengubah D ke dalam T nantinya. Sehingga nanti untuk implementasinya kira-kira seperti ini. Kemudian ini untuk contoh yang desain modular 1 bit untuk up-down counter dengan true hold. Di langkahnya selalu sama. Kita harus tahu dulu fungsinya. Dari fungsi baru kita nyatakan dalam bentuk state diagram. Kalau ada kesulitan, bisa dalam flowchart dulu, baru ubah ke sini. Baru setelah itu cari fungsi minimumnya untuk implementasi gerbang-gerbang apa aja yang dipakai. Mungkin mirip dengan LK Digital, kalau yang sudah pernah ikut dengan kelas saya yang tahun lalu. Cuma kalau di LK Digital itu yang simpelnya, nah ini langkah-langkah yang lebih lengkap ya di sini. Kemudian ini ada counter dengan register. Inputnya, loadingnya ke inputnya itu secara paralel berbarengan. Tapi ada yang asinkron, ada yang sinkron di sini. Kemudian ini untuk branchingnya, untuk up-down counter yang 4 bit. Kemudian ring counter. Nah, ini harusnya ini dulu ya. Dari sini perubahannya bisa kita, dari sini juga nggak masalah. Perubahannya seperti apa, state-nya. Kemudian dari sini, kita ubah ke tabel ini. Dan nanti kita lihat fungsi minimumnya, baru implementasi
ke sini. Nah, ini untuk masalah correction ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada state yang bisa tetap di situ saja, hang state di sini. Kemudian ini implementasi kalau menggunakan universal shift register. Lalu ini ring counter tapi yang twisted, ring counter tapi yang nanti pas terakhir ada yang dibalik. Ini kira-kira diagram state-nya seperti ini. Dan tabel perubahan state-nya, lalu minimisasinya, dan ini implementasinya. Jadi dari sini kita lihat L sama dengan komplement A, ini nanti dapat L di sini, inputnya dapat dari output key A, output A dikomplementkan. Kemudian ini tadi, kemudian kalau misalnya ada tambahan, kebetulan di sini input S1 dan S0 pengaruh, jadi ini nanti dihubungkan dengan ini. S0-nya supaya dapat 0, kita bisa ngasih input dari luar seperti ini, atau bisa juga inputnya dikasih cuma satu, high ke S1 ini, yang S0-nya kita dapatkan dari ini. Jadi kalau nggak mau menggroundkan atau ngasih nilai input 0 ke S0, kita bisa ngambil dari ini. Dari komplement A, output A dikali komplement D, output D ini. Dan ini shift register counter yang linear feedback. Ini state diagramnya. Kemudian ini tabel fungsinya, nah, implementasinya kira-kira seperti ini kalau menggunakan D flip-flop. Ini kalau ingin diminimisasi untuk output D, ini ternyata kalau ini menggunakan D flip-flop, kalau menggunakan universal shift register, input R di sini, ini bisa kita ambil dari ini, yang kita dapatkan dari ini. Dan ini contoh untuk linear feedback shift register counter. Kalau ukurannya 4 sampai 32 bit shift registernya, fungsi feedbacknya kira-kira seperti ini. Dari fungsi output, kemudian ini fungsi feedback dari notasi literal, dan ini maksimum state-nya yang mungkin. Lalu yang terakhir, ripple counter. Mungkin ini diingat kembali, menggunakan T flip-flop, dan ini timing diagramnya. Implementasinya bisa tidak hanya menggunakan T flip-flop, tapi bisa menggunakan JK. Kalau menggunakan JK flip-flop, berarti ini disatukan, input J dengan K-nya. Bisa juga seperti ini.
menggunakan D flip-flop, tapi prinsip ini kita ganti seperti ini. Dari T flip-flop kita ubah dulu prinsipnya jadi seperti ini untuk ubah ke D flip-flop. Ini contoh gambaran fungsinya, kemudian diagram state-nya, minimisasinya, lalu implementasinya. Dari ini akan dapat ini. Jadi kalau kita satukan dengan sanity atau inisialisasi. Paling ini saja. Nanti silakan dikembangkan sendiri untuk tugas kelompok yang akan kalian presentasikan di UAS nanti. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu nggak? Sampai sini. Ibu mau tanya, untuk yang tugas UAS itu kan ininya Bu dibikin laporan itu bentuknya kayak gimana ya formatnya Bu? Atau kita bebas? Bebas aja. Bebas aja Bu. Jadi intinya sih saat kalian mendesain, langkah yang kalian lakukan apa aja? Oke Bu. Ceritakan di situ. Ceritakan tuh maksudnya kasih penjelasan. Oh, kita langkah pertama gambar ininya dulu, nentuin fungsinya dulu. Fungsinya tuh untuk ini bla bla bla. Baru setelah itu misalnya yang FSM ya. Masuk ke state diagramnya. Jangan cuma gambarnya aja, tapi dijelaskan juga perubahannya dari state A ke state B itu akan berubah dari state A ke state B dengan kondisi inputnya apa aja nih. Atau kalau state A-nya tetap di situ, kondisi inputnya apa aja. Oke, dan Bu. seterusnya. Jadi berarti kalau misalnya kan kelompok game 4 itu kan edar ya Bu ya? Itu kan ada jenis-jenisnya gitu Bu. Jadi dijelasin juga aja Bu, satu-satu gitu. Desainnya juga gitu, desain rangkaiannya. Iya. Oke Bu. Terima kasih Bu. Oke. Keburu nggak? Desainnya ini mau sampai ini saja, seperti ini. Jadi flip-flop dengan gerbang-gerbangnya aja, atau mau sampai ke implementasi matriks FPLA? Mungkin dicoba dulu ini Bu, sampai ini dulu, kalau misalnya emang ada waktu lagi sampai FPL. Oke, kalau gitu. Iya Bu. Itu kalau misalnya desainnya itu Bu di ditulis tangan atau gimana Bu, digambar desainnya kayak gimana Bu? Oke, saya serahkan ke kalian. Enaknya gambarnya pakai tangan atau mau gambar pakai maksudnya gambar di komputer, terserah. Lebih gampang yang mana, terserah kalian. Oke Bu. Ya, terima kasih Bu. Asal jelas ya gambarnya. Iya Bu. Cuma kalau gambar tangan, kalau nanti sudah TA atau KP ya, kalau yang belum KP ya hati-hati. Saya waktu S1 dulu sempat diprotes karena saya nggak dapat gambar, nggak boleh foto juga waktu itu dari sumbernya. Jadi saya sketsa, tapi ternyata diprotes karena gambar saya jelek. Diprotesnya kalau bisa gambar pakai komputer
pakai komputer. Cuma kalau di kuliah ini nggak masalah. Di segampangnya kalian mau pakai tangan boleh, mau pakai komputer boleh, nggak masalah. Lebih cepat yang mana dan lebih rapih yang mana. Bisa pakai komputer kelamaan ya tangan aja nggak apa-apa. Ada lagi? Kalau dari saya belum ada lagi, Bu. Oke. Ini mohon maaf ya, saya neranginnya mungkin nggak sampai detail, nggak seperti Bu Ratna mungkin ya. Jadi prinsip saya mungkin dasarnya dulu kalian pegang, selebihnya kalau udah ada basicnya, selebihnya kalian bisa ini sendiri, mengembangkan sendiri. Jadi dasar desainnya dulu, ke sananya itu tergantung dari yang akan kalian pilih nanti device-nya. Kalau register ya sesuaikan nanti dengan fungsi dan diagram state registernya seperti apa. Lalu nanti diturunkan ke implementasinya menggunakan flip-flop dan gerbang-gerbangnya. Untuk tugasnya, UASnya tanggal berapa ya? UAS ini. Tanggal 16 Bu kalau yang kemarin yang terbaru dari TU mah. Tanggal 16. Itu yang elektro hari aja Rabu. ya? Itu yang elektro aja ya? Iya Bu. Belum dengan tabelnya, belum dengan seitenas. Belum Bu, tapi itu yang terbaru Bu, baru Oke, kemarin. khawatirnya kalau belum di launching juga ke kita, ke Ya, Bu. dosen, khawatirnya nanti dikasihin ke itenas ada perubahan lagi gitu. Jadi sementara tanggal 16 dulu ya. Yang terakhir Ya, Bu. tanggal Ini masih 11 ya jadwal yang kuliahnya. Bu. Tanggal 11. Iya, Bu. Di tanggal 11 itu kalian presentasi yang kombinasional. Tanggal 16 presentasi yang sekuensial. Jadi waktunya yang kombinasional mudah-mudahan udah selesai atau belum? Soalnya kalian udah mulai harus nyicil nih untuk yang sekuensialnya, yang finite state machine-nya. Sementara mungkin yang sekuensial sementara saya tulis pengumpulannya tanggal 14 tengah malam ya. Jadi tanggal 15-nya saya lihat-lihat. Terus tanggal 16-nya kalian presentasi. Oke, minggu depan sementara yang sekuensial pegang dulu sampai yang implementasi tadi, penggunaan flip-flop, kemudian gerbangnya apa aja yang dipakai. Nah, kalau misalnya keburu, mungkin kita tambahkan yang seperti kita tambahkan menggunakan matriks FPLA yang akan dibahas minggu depan. Ada lagi?
Kalau dari saya cukup, Bu. Oke. Iya, makasih Iqbal ya. Saya belum sempat balas emailnya, jadwalnya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga, Bu. Kalau nggak ada yang akan didiskusikan lagi, sampai sini saja ketemuannya. Baik, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.